Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada IG Live Rumah Mentari pada acara ngomong yaitu ngobrol bareng Rumah Mentari. Dokter mohon izin sudah saya otak-atik lagi. Yang pertama tadi kita kok bisa ya dok ya sebentar. Kenapa ada yang bisa? Sudah. Dokter. Kenapa nggak ada? Tadi bisa ya? Tidak dapat itu ya? Di sini Pak dokter sebentar ya dok. Ini sedang saya kirim request kembali. Nah. Halo dokter, Masya Allah, akhirnya bisa. Aduh ketahuan kalau saya gaptek ya dok. Masya Allah. Tapi soalnya nggak ada requestnya, makanya aku bingung mana yang bukan subject. Masya Allah, saya sudah deg-degan aduh ini bisa IG live ya, ini sama dokter. Baik dokter, saya menyapa dulu yang pengikut IG live kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Ini pada belum banyak yang bergabung lagi nih dok. Tadi sudah lumayan banyak yang bergabung ya. Saya keluar lagi. Ayo teman-teman, ayah bunda semuanya, yuk diajak semua ayah bunda, para guru untuk bisa bergabung bersama kami dengan narasumber yang sangat luar biasa ini ya, yang sering saya menangani kasus-kasus disleksia. Baik, terima kasih. Apa kabar Dokter Truli pada malam hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Okta. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat saya. Udah lama nggak ketemu nih Dokter ya? Udah lama nggak ketemu ya? Udah lama nggak ketemu dan ngobrol bareng ini dokter. Baik, saya perkenalkan dulu bahwa narasumber kita yang hebat ini adalah Dokter Truli Kusumawardani, spesialis anak tumbuh kembang, belum. Praktisi aja. Praktisi, baik. Magister pendidikan. Dokter ini hebat sekali loh, magister pendidikan. saking penasaran dengan pendidikan di Indonesia ini, akhirnya mengambil magister pendidikan. Dok, pada malam hari ini kita akan membahas dari huruf ke harapan perjalanan anak disleksia. Karena banyak sekali kasus-kasus ya dok ya, yang mana kalau kita temukan di lapangan, ini anak kenapa kok bisa membaca, ini anak kenapa kok malas, ini anak kenapa kok menulis kok susah gitu ya. Yang akhirnya salah dalam menilai kondisi anak-anak tertentu ya dok ya. Seperti itu. Iya, baik, betul. Kita mulai saja dok. Dok, banyak yang bertanya ya kepada kita profesional gitu ya dok. Apa sih dok disleksia itu dok sebenarnya? Kok momok banget ya bagi orang tua? Semoga dok. Iya, baik. Terima kasih Bu Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Rumah Mentari ya. Dari Rumah Mentari. Senang banget malam ini bisa ketemu walaupun secara online ya sama Bu Okta lagi. Bu Okta ini teman lama ya, kita udah kenal berapa tahun yang lalu ya Bu ya. Kita ikut pelatihan fonemik bareng ya dok. Iya betul, jadi saya orang Semarang, sebenarnya udah berapa kali sering ke Semarang, cuman mungkin karena kesibukan Bu Okta juga ya, jadi kita mungkin belum ketemu lagi lah, belum ada rezeki ketemu lagi. Moga-moga nanti kalau pas
saya ke Semarang kita bisa ketemu lagi ya Bu. Amin, insya Allah. Ya, mungkin sedikit mungkin saya koreksi, saya dokter anak, tapi memang saya belum konsultan tumbuh kembang Bu Okta. karena memang usia ya, karena kan untuk sekolah itu ada usia minimal, ada usia maksimal. Jadi tapi saya memang praktisi dan tertarik itu dengan tumbuh kembang anak, dan kebetulan sih alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk bisa memperdalami pendidikan. Jadi kemarin saya mengambil pendidikan anak usia dini gitu. Alhamdulillah udah selesai akhirnya. Akhirnya. Mungkin ini juga ya Dok, biar teman-teman juga bisa tahu, orang juga bisa tahu, dokter ini berpraktek di Rumah Sakit Hermina Kemayoran ya Dok ya? Iya, saya di Hermina Kemayoran, di Poliklinik Anak gitu ya, dan di klinik tumbuh kembangnya, serta di klinik RHE. Klinik RHE itu ada di depan Rumah Sakit Eva Sari, jadi di daerah Pasar Genjing, Jakarta Pusat juga. Kalau itu memang klinik tumbuh kembang, memang khusus untuk gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, itu. Yang berdomisili di Jakarta bisa nih bertemu dengan Dokter Truli untuk melakukan konsultasi. Iya kan, monggo. Iya. Ya, jadi kalau ngobrol-ngobrolin disleksia ya. Iya, jadi sebenarnya kalau kita tahu bahwa ternyata suatu kondisi yang disebut dengan disleksia itu adalah suatu kondisi yang sebenarnya bukan hal yang jarang ya Bu ya. Jadi itu cukup banyak ternyata, karena kalau dari data di beberapa negara, karena di Indonesia kita belum punya datanya ya, itu sekitar ada yang 5% sampai sekitar 20%. Jadi lebih banyak dari kasus autism, lebih banyak dari kasus ADHD gitu ya. Karena memang kalau kita punya murid 5, maka satu anak kemungkinan dia adalah anak dengan disleksia. Bayangin aja kalau misalnya di sekolahan satu kelasnya 20, gitu ya, maka ada 4 anak gitu ya. Banyak gitu kan, banyak sekali ya. Jadi disleksia adalah suatu kondisi di mana ada kesulitan belajar pada seorang anak, tapi spesifik gitu ya. Karena kan kalau kita bicara kesulitan belajar itu bisa yang sifatnya umum gitu ya. Jadi anak itu memang mengalami kesulitan di hampir semua bidang mata pelajaran. Tetapi pada disleksia itu lebih spesifik karena dia hanya mengenai area terkait dengan literasi baca dan tulis gitu. Jadi kalau kita bicara dari terminologi arti kata gitu ya Bu Okta ya, kan disleksia di situ kan ada kesalahan, kegangguan, ada kesulitan gitu ya. Leksia itu berbahasa, itu bahasa Yunani ya, jadi bahasa artinya. Jadi memang ini berbasis bahasa, terutama terkait dengan kesadaran fonologi. Ya, jadi betul. Jadi memang anak-anak ini akan mengalami kesulitan dalam hal pengenalan kata secara akurat, ya, kesulitan untuk melakukan decoding, gitu ya, mengeja, kesulitan membaca secara fluent dan lancar, ya. Jadi kalau baca bisa, tapi mungkin agak kurang lancar, gitu ya, sudah lambat, tidak tepat gitu ya. Juga terkait dengan kesulitan dalam hal spelling gitu atau menulis. Jadi kalau dia mendengar kata itu kemudian dia tuliskan tuh dia sulit untuk menganalisis komponen bunyi di dalam kata yang didengar dan menuliskan dalam bentuk huruf gitu ya. Jadi melakukan asosiasi antara bunyi dengan tulisan. Dan ini memang apa ya tidak terkait dengan kemampuan kecerdasan gitu ya. Jadi buat kita itu agak aneh gitu ya Bu Okta ya, ini anaknya pinter tapi kok nggak bisa baca gitu ya, atau misalnya sudah bisa baca tapi kok sama teman-temannya jauh gitu ya kemampuan bacanya gitu ya. Jadi beberapa kasus kadang-kadang datang bisa baca, mungkinnya kasus datang ke Bu Okta juga udah bisa baca ya Bu Okta ya, tapi kalau kita cek gitu ya kecepatan membacanya secara tepat gitu tuh sepertinya dia tertinggal dibandingkan teman-temannya. Karena kurang tidak selancar seperti anak-anak usianya ya Dok ya, kemampuan fluensinya tadi karena berkaitan fonologinya tadi ya. Ya, betul. Dok, banyak yang bertanya sama saya, kenapa anak itu bisa mengalami disleksia?
Mengapa sih? Apakah karena tontonan? Atau apakah karena apa, Dok? Iya, jadi memang dikatakan bahwa ini adalah suatu kondisi yang berbasis neurobiologi gitu ya. Ya, Jadi kalau neurobiologi berarti ada proses wiring di otaknya yang berbeda gitu. Yang sekarang kalau kita kenal mungkin Bu Okta juga kenal, teman-teman lain juga, teman-teman di sini juga kenal istilah neurodiversity gitu ya. Jadi memang berbeda itu sekarang bukan hal yang apa ya, bukan hal yang jarang gitu, bukan hal yang aneh gitu ya. Karena memang sebenarnya manusia itu pada dasarnya kan nggak ada yang sama. Nah, ya. pada disleksia ini memang dari sononya gitu. Jadi memang dia dilahirkan dengan ya tadi ada perbedaan dalam hal proses bagaimana otak itu bekerja saat dia membaca. Jadi memang genetik ya Bu Okta ya, Ya. warisan gitu. Warisan dari orang tua. Baik. Ya, Ini betul-betul warisan dari bagaimana orang tua, genetika. Tapi diharapkan orang tua tidak ada yang saling menyalahkan ya kalau kayak begini ya, Dok. betul. Iya, jangan nyalahin kan namanya juga kita nggak tahu ya. Ya, Kadang-kadang betul, memang betul, betul. betul. Kadang-kadang memang orang tua tuh suka ada yang siapa ya kayaknya kalau pertanyaannya mungkin kalau kita tanya dulu ada yang sulit baca nggak atau papa mamanya bisa baca umur berapa? Nah, biasanya kan tadi ya karena tidak terkait sama kemampuan kognitif atau kecerdasan, biasanya mereka ini orang-orang yang mungkin saat ini tidak terlihat ada masalah gitu. Artinya mereka sukses, bisa bekerja, beberapa bahkan sudah menyelesaikan pendidikan sarjananya, udah stratanya mungkin bisa S2, S3, ada yang jadi dokter gitu ya. Nggak merasa itu hal yang mengganggu gitu. Padahal kalau mungkin kita tanya lagi lebih dalam, itu biasanya baru tuh, Bu Okta. Oh iya ya, waktu itu emang kayaknya kelas 2 saya baru lancar banget gitu. Kelas 3 saya baru seneng baca, waktu kelas 1 kayaknya susah banget gitu. Baru baru seperti Nggak itu gitu. menyadari ya, Dok, ya, waktu kondisi masa kecilnya ya. Baik. Ya, Dokter, setiap orang tua datang ke profesional pasti kan membutuhkan sebuah pertolongan. Dan pasti ya. ada pertanyaan mengatakan begini, disleksia itu bisa hilang nggak sih? Bisa sembuh nggak sih disleksia itu? Monggo, Dok. Ya udah diwariskan gitu ya, dapatnya kita juga nggak minta gitu ya. Ternyata dia ada di diri kita gitu seumur hidup. Jadi memang karena ini bukan penyakit ya Bu Okta ya. Kalau Ya, penyakit kan misalnya kayak tifus, demam berdarah bisa disembuhin ya. Apalagi penyakit-penyakit yang bakteri yang ada obatnya atau apa bisa gitu. Tapi kalau pada seks ini karena dia bukan penyakit tapi suatu kondisi atau gangguan ya yang terjadi pada individu, maka dia bukan disembuhkan istilahnya, tetapi kita bisa tolong supaya dia bisa catch up ya, atau dia bisa mengikuti atau berfungsi lah ya sesuai dengan kemampuannya dia. Karena biasanya anak-anak ini mereka memiliki potensi, mereka nggak cuma memiliki keterbatasan atau kekurangan ya atau kelemahan, tapi mereka tuh juga punya strength atau kekuatan yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang bukan disleksia. nah, tinggal karena itu berarti guru orang tua juga harus lebih selektif melihat muridnya ya, Dok, ya. Tidak Betul, selalu karena mereka permasalahan dengan intelektual ya, Dok. karena betul. karena tadi yang dokter katakan ya, sebenarnya ada di pertanyaan saya tanya, tapi tadi karena dokter sudah menyinggung bahwa disleksia ini tidak ada kaitannya dengan permasalahan intelektual ya, Dok. Ya. Baik, Dok. Bagaimana sih orang awam kayak guru gitu ya, orang tua bisa mengenal tentang ciri khas dari disleksia? Ya, jadi ini karena sifatnya diturunkan atau genetik gitu ya, maka tentu tanda dan ciri-cirinya sebenarnya sudah ada dari anak itu lahir, gitu ya. Cuman karena kita tidak paham atau kita juga tidak punya pengetahuan sebelumnya gitu ya akan disleksia ini, jadi kita tidak aware gitu, kita tidak aware. Tahu-tahu begitu anak itu udah masuk ke sekolah dasar, masuk ke pendidikan formal, baru terlihat ketertinggalannya. Nah, karena dia memang bersifat genetik, maka ciri-cirinya itu sudah bisa kita lihat di usia prasekolah. Meskipun memang
di beberapa literatur, di beberapa terutama ini ya dari kalau kita bicara DSM-5 gitu ya, itu mengatakan bahwa tegak diagnosis pasti di usia 7 tahun. Karena kan ini tak kaitannya dengan kesulitan belajar. Namanya belajar itu kan masuk ke pendidikan formal, ya kan? Tapi kalau kita tunggu gitu sampai 7 tahun, maka kita nggak punya waktu untuk nolong kan gitu. Karena ini udah pasti kita udah tahu nih ujungnya anak ini kalau dari genetiknya udah ada kan ujungnya udah kelihatan nih bakal seperti apa. Nah, jadi ciri-cirinya memang perlu diketahui oleh para orang tua. Cuman memang ciri-ciri ini tidak bersifat mutlak. Artinya, oh kalau ada ini semua udah pasti nih diseleksi, ya belum tentu juga. Takutnya self diagnose ya dok ya, atau anaknya diberi labeling gitu ya dok ya. Iya, gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Boleh sih kita waspada, boleh kita observe gitu ya, Bu Okta ya. Tapi bukan berarti kita langsung judge atau kita langsung memberikan label. Jadi dikatakan bahwa ini kan tadi kan masalah terkait dengan fonologi gitu ya, kesadaran fonologi tentu ada kaitannya dengan bahasa pasti gitu ya. Nah, tetapi ternyata bahasa ini tidak semua anak dengan disleksia itu mengalami keterlambatan bahasa. Dikatakan hanya sekitar 70% gitu ya, yang ada 30% yang tidak terlambat gitu. Tetapi kalau kita ikutin terus, ternyata kemampuan berbahasanya pun juga sebenarnya walaupun dia tidak terlambat, tapi tampak berbeda gitu dengan teman-temannya. Dengan temannya Kenapa? lain ya. Betul, biasanya ada masalah terkait karena dia kan sulit membedakan bunyi ya, karena fonologi itu kan ilmu bunyi bahasa ya. Jadi untuk kata-kata yang mirip gitu tuh biasanya anak ini sulit gitu ya. Terus kalau misalnya dia dikenalkan dengan kata-kata baru yang dia belum pernah dengar, itu kan kata-katanya agak berbeda gitu ya buat dia dengar, dia persepsikan, itu juga dia yang mengalami kesulitan. Nah, kemudian dikatakan juga anak-anak ini biasanya memiliki short term memory atau working memory yang pendek gitu ya, atau ada defisit, betul. Jadi gampang lupa gitu. Misalnya kita ajarin gitu ya kata-kata yang baru-baru 2 detik yang lalu. Misalnya kita tanya, Dek, ini ada binatang gajah, hidungnya panjang, namanya apa coba? Dia nggak tahu kan, misalnya kita kasih tahu, namanya belalai. Oh iya belalai. Terus kita ngomong yang lain nih gitu misalnya, cerita yang lain, kita balik lagi. Tadi nama hidungnya gajah apa? Dia udah lupa lagi gitu ya. Jadi memang dia memiliki kemampuan memori yang pendek. Kemudian anak-anak ini juga mengalami ada beberapa kasus, tidak semua juga mengalami ini Bu Okta, gangguan pada praksis gerak gitu. Jadi ada clumsy ya. Jadi beberapa kasus tuh anak-anak ini biasanya sering kalau jalan gitu ya atau lari jatuh gitu ya, koordinasinya tuh agak lambat dengan teman-temannya, betul ya. Kasus yang paling sering tuh suka datang ke saya itu naik sepeda Bu Okta. Jadi anak-anak ini susah banget naik sepeda. Jadi udah umur 6 tahun gitu ya. Umurnya udah di atas 5 tahun tuh masih sepedanya roda 4. Mau naik sepeda roda 2 susah banget. Gitu. Kemudian biasanya kalau anak-anak prasekolah atau TK itu kan belajar nari ya, music and movement. Nah, itu dia menirukan gerakan tarian tuh juga dia sulit ya. Biasanya anak-anaknya juga sulit mengenal preposisi ya, kiri dan kanan, depan dan belakang, betul ya. Jadi memang ada beberapa ciri gitu ya yang memang bisa kita catat gitu ya. Tetapi meskipun ini ciri-ciri ini ada gitu ya, tapi belum tentu ini pasti dia akan disebutkan. Karena kita harus pastikan itu nanti kemampuan terkait dengan kronologi kan terkait dengan proses decoding, proses mengenal bentuk, ya kan, bentuk huruf dan sebagainya, itu dia tidak mengalami kesulitan. Baik, dokter. Nah, berarti para orang tua, guru, jika menemukan murid dengan adanya karakteristik seperti itu, mohon tidak langsung diberi label, tapi diberi catatan sebagai screening di awal, seperti itu, bisa membantu profesional untuk melakukan screening selanjutnya dalam penegakan diagnosa. Dok, terkait tadi kan dokter mengatakan disleksia itu kan berkaitan dengan fonologi, otomatis berkaitan juga bahasa. Pasti pada sekolah-sekolah muslim nih dok, khususnya yang berkaitan dengan mengaji. Itu gimana dok? Kan juga bunyi kan dok? Iya, Itu gimana dok?
Iya, jadi memang kalau kita belajar secara neurobiologinya gitu Bu Okta ya, itu kan memang kalau kita punya otak itu kan ada dua belahan area otak kanan dan otak kiri. Dan ternyata dan tiap belahan otak kita itu memiliki fungsi masing-masing gitu ya. Nah, pada disleksia ini karena terkait dengan proses membaca ya, proses yang terkait dengan bunyi, fonologi dan sebagainya, dan kemampuan bahasa, maka otak yang mengalami masalah adalah otak di bagian kiri, terutama bagian kiri samping gitu ya. Nah, jadi memang di area itu, terutama di area kemampuan untuk membedakan bunyi gitu ya. Jadi dia kalau mendengar suara, mendengar kata-kata yang sama, itu dia dengar, tapi persepsinya itu agak sulit. Kemudian juga terkait juga dengan area menghubungkan antara bunyi dengan bentuk gitu. Jadi misalnya, oh ini ada huruf A gitu ya, misalnya huruf B gitu ya, bunyinya adalah B. Dia harus punya kemampuan asosiasi itu. Nah, jembatan itu ya, daerah di otak kita yang mengenali huruf gitu secara cepat yang disebut dengan letterbox itu memang tidak berkembang pada anak-anak disleksia. Nah, ini yang nanti intervensinya tentu melakukan intervensi sesuai dengan kebutuhan akan defisit tersebut ya. Jadi perlu dilakukan misalnya pembelajaran yang memang memakai bagaimana cara otak kita belajar untuk membaca. Nah, kaitannya tadi dengan pertanyaan Bu Okta, bayangin aja untuk alfabet aja mungkin anak-anak ini kesulitan gitu ya. Jadi memang biasanya anak-anak ini di usia 6 tahun gitu ya, Bu Okta ya 5 tahun, mungkin 6 tahunan ya. Kalau anak 5 tahun mungkin kadang-kadang masih belum hafal gitu ya bentuk alfabet, apalagi kalau huruf kecil mungkin kita masih oke lah gitu ya Bu ya. Tapi kalau anak-anak umur 6 tahun kan harusnya sudah tidak tertukar ya. Dan sampai Z tuh mereka udah hafal bentuknya, bunyinya, namanya, mereka sudah tahu. Nah, apalagi kalau dia second language, artinya simbol yang lain gitu. Nah, itu kadang-kadang memang anak-anak ini juga mengalami kesulitan untuk bahasa yang lain. Tetapi saya juga menemui beberapa kasus sih Boka yang ternyata ada juga yang nggak masalah sih gitu. Ya, Jadi mengajar dok ya. iya gitu, ada juga yang so far ya oke-oke aja gitu dengan bahasa huruf hijaiyah gitu ya. Itu so far ya, kan juga nggak ngerti kenapa gitu. Karena kan memang otak kita tuh kan kita kan secara terbatas kita punya Iya. pengetahuan akan teori ini ya, tetapi kan otak kita bekerja tentu tidak sampai di situ, pasti di luar batas karena kan otak kita diciptakan oleh Allah ya gitu. Dan mungkin butuh butuh riset lebih lanjut gitu sih. Baik, baik dok. Berarti intinya adalah ketika para guru atau orang tua menemukan anak dengan kondisi seperti itu, maka boleh untuk melakukan screening di awal, tapi mohon untuk tidak melabel. Ini yang sangat saya tekankan ke orang tua, karena takutnya melabel bahaya ya dok ya. Iya, betul, Baik, betul. dokter, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dari Kak Endang. Nah, pertanyaan dok, apa peran guru dalam membantu anak dengan disleksia agar bisa tetap percaya diri dan berkembang optimal? Wah, pertanyaan yang bagus nih dok, karena kan disleksia itu juga punya permasalahan dengan percaya diri dan ke sosial ya dok, Betul. yang seperti dokter bilang tadi. Monggo dok, Pasti. baik anak TK atau anak SD dok. Monggo dok. Iya, pasti. Karena kan tadi ya, anak ini cerdas, anak ini kemampuan kognitifnya bagus gitu ya, artinya IQ-nya normal ya. Tentu dia tahu bahwa dia sadar bahwa dia ternyata memiliki kekurangan gitu kan. Nah, padahal anak-anak ini, apalagi anak-anak usia dini ini kan anak-anak yang tidak suka dibilang tidak bisa. Ya kan mereka akan, kok saya nggak bisa, teman-teman saya bisa. Tentu akan menimbulkan tadi self esteem ya, masalah terkait dengan self esteem. Nah, bagaimana cara atau peran guru ya agar bisa membantu anak-anak ini agar tetap memiliki rasa percaya diri maupun berkembang optimal. Guru di sini punya tugas untuk bisa melakukan identifikasi, gitu ya. Jadi guru-guru PAUD maupun guru-guru. Kalau guru SD mungkin lebih mudah ya Bu Okta ya, karena guru SD kan anak-anaknya diharapkan sudah bisa membaca meskipun mungkin kelas 1 atau kelas 1 awal gitu baru mulai belajar gitu ya, mulai mengejar. Tapi biasanya proses mengejar itu tidak lama pada anak-anak di usia 7 tahun. Karena mereka sudah punya bekal kemampuan membaca di usia prasekolah, pengenalan huruf, pengenalan bunyi huruf, bagaimana mereka melakukan blending gitu kan, bagaimana mereka melakukan
Mereka tahu bahwa dalam satu kalimat ada berapa kata, dia tahu bahwa dalam satu kata ada berapa suku kata, itu kan sudah dimiliki di usia prasekolah. Nah, kalau guru-guru prasekolah gimana? Kalau guru prasekolah identifikasinya tadi, oh ini ada anak terlambat bicara, dia punya satu faktor risiko misalnya, ya kan? Yang kedua, ini anaknya gampang lupa tuh hampir setiap hari gitu ya. Jadi misalnya kan kalau gampang lupa mungkin manusiawi ya, tapi ini anak dalam satu hari itu beberapa kali lupa atau setiap hari pasti ada yang lupa. Udah anak ini messy gitu ya, disorganized, berantakan gitu ya, clumsy ya. Terus kemudian tadi anaknya sangat-sangat pandai kalau kita tanya jawab itu nggak ada masalah gitu. Tapi begitu terkait sama tadi pengenalan huruf, membedakan bentuk gitu ya. Mungkin kalau belum sampai huruf misalnya bentuk-bentuk segitiga, lingkaran, kotak terus dia sulit sekali gitu untuk bisa mengidentifikasi tersebut. Nah, guru perannya harus melakukan identifikasi. Anak-anak ini punya masalah nggak terkait dengan adanya risiko tadi. Nah, setelah dilakukan identifikasi, misalnya kita curiga ini ya, nah, berarti kita mungkin harus rujuk ke profesional, gitu ya. Bisa terutama ke psikolog ya, ke psikolog pendidikan atau ke psikolog perkembangan atau ke dokter yang memang memiliki kompetensi untuk bisa melakukan assessment disleksia. Kalau memang sudah teridentifikasi dan sudah bisa terdiagnosis, maka lakukan intervensi. Nah, dengan dilakukan intervensi, anak ini akan terselamatkan tentu ya, karena dia akan kemudian dia bisa achieve, dia bisa mengatasi kekurangannya. Nah, dengan dia mengatasi kekurangannya, maka dia akan muncul rasa percaya dirinya. Itu yang pertama, gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita atasi sambil jalan, biasanya kan mengatasi problem ini kan nggak bisa instan ya, Bu Okta ya. Jadi biasanya sih butuh waktu, apalagi kalau anak-anaknya sudah usia agak besar, misalnya usia 7 tahun gitu ya, usia 8 tahun gitu, pasti dia mulai tertinggal kan. Nah, biasanya kita juga mencari atau menggali potensi dia yang lain. Karena ini anak ini pasti punya strength, kekuatan atau punya potensi yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Entah dia punya kemampuan tadi menggambar yang luar biasa, karena biasanya anak ini punya kemampuan 3 dimensi yang hebat gitu ya. Atau bisa juga punya bakat-bakat yang lain yang bisa kita gali. Nah, dengan dia punya kelebihan yang dia bisa banggakan, dia tidak akan terpaku pada kekurangannya yang sedang kita tata laksana. Gitu, sehingga hal ini akan membuat anak bisa muncul lagi self esteem-nya. Mungkin Bu Okta yang bisa lebih paham kan ya, kan teman-teman psikolog nih yang jagonya nih untuk mengembalikan self esteem gitu Bu Okta. Self esteem juga sangat membutuhkan peran orang tua ya Dok ya. Oh iya, betul. Orang tua sangat berperan penting di sini buat anak-anak. Betul. Setuju Bu Okta. Jadi memang orang tua perannya mengoptimalkan potensi atau kekuatan. Nah, guru identifikasi dan membantu bagaimana anak itu bisa mengatasi kelemahannya dia atau keterbatasannya dia. Gitu. Artinya kalau pakai gitu yang disampaikan dokter, guru boleh melakukan identifikasi dengan screening awal karena guru boleh melakukan hal itu sebagai catatan, ya kan Dok ya? Apalagi catatan itu rapi, diberikan ke profesional, sangat membantu banget ya Dok. Banget, sangat. Aduh, luar biasa deh. Kalau biasanya guru-guru tuh, biasanya guru-guru tuh catatannya rapi dibandingin tulisan saya. Baik Dok. Dokter, ini ada bertanya lagi. Dari Kak Selfie. Dokter, untuk anak disleksia lebih cocok memakai gaya belajar apa ya Dok? Ya, jadi kalau gaya belajar sebenarnya sih bukan gaya belajar, tetapi karena kita tahu tadi ya ada masalah terkait dengan tadi ya area di sebelah kiri otak, ada area-area tertentu yang tidak aktif atau kurang aktif gitu ya. Dan kita tahu juga ternyata kalau dari penelitiannya Stanley Gain ya mengatakan bahwa otak kita tuh belajar baca ternyata dengan menghubungkan antara bunyi dan bentuk gitu, yang ternyata disebut dengan phonics gitu ya, artinya asosiasi antara bunyi dengan bentuk. Maka dengan metode tersebut sebenarnya kita bisa mengajarkan anak-anak untuk belajar baca. Karena sebenarnya kalau kita bicara bagaimana otak kita bekerja atau belajar saat kita membaca gitu ya, itu nggak cuma untuk anak disleksia ya Bu Okta ya, tapi juga untuk anak-anak yang tipikal sebenarnya. Jadi kalau teman-teman nanti bisa cari namanya ladder literacy dari Nancy Young gitu ya.
Dia mengambil berbagai sumber penelitian-penelitian dari berbagai sumber. Dia membuat satu tangga gitu ya. Dia melihat ternyata dari 100% populasi itu anak-anak itu belajar pakai metode apa nih yang sesuai gitu. Nah, kalau dari itu dikatakan bahwa 5% gitu ya. Yang paling atas tuh 5% tuh anak bisa baca aja. Dia nggak diajarin, kita nggak pernah dia cuma kita paparkan aja, kita expose gitu ya dengan buku-buku, dia mungkin cuma dengar-dengar 5% anak bisa baca. Itu hanya 5% gitu ya. Artinya itu sangat-sangat sedikit kan 5% dari populasi. Kemudian kalau kita lihat lagi 35% gitu ya. 35% itu bisa belajar sampai 40% bisa belajar dengan metode apapun. Itu, jadi mau pakai phonics, mau pakai suku kata, mau pakai whole language, mau pakai apapun silahkan. Ya, itu sekitar 35-40%. Nah, kalau kita lihat lagi ternyata sekitar 60% gitu ya, 60% itu anak harus memakai metode yang bersifat terstruktur, sistematis, dan tadi coded base. Coded base itu artinya mengasosiasikan antara bunyi dengan bentuk atau yang kita sebut dengan phonics. Nah, dari 60% itu ternyata 15-20% pada anak disleksia itu harus dilakukan remediasi, pengulangan, dan harus dilakukan intervensi berdasarkan kesulitannya. Itu. Nah, jadi kalau kembali lagi dengan penilaian anak disleksia cocok belajar pakai apa untuk membaca, gitu ya. Dari penelitian itu bukan saya yang bicara ya. Dari penelitian itu memang memakai metode yang bagaimana otak kita bekerja saat membaca, yaitu menggunakan asosiasi antara bunyi dengan bentuk atau kita sebut dengan metode phonics. Bisa apa aja brandnya, ya kan banyak sekali gitu ya. Apakah metode yang lain bisa diberikan? Bisa sih, tapi pada anak disleksia mungkin agak sulit. Tapi tadi pada 35-40% anak-anak yang dari populasi tadi itu bisa. Tapi kalau anak disleksia dia nggak bisa, karena dia udah ada masalah gitu. Ya. Nah, kemudian yang kita perlu ingat lagi bahwa ternyata pada anak disleksia itu karena otak kirinya yang mengalami defisit ya pada beberapa area di sebelah kiri, maka otak kanannya cenderung sedikit lebih besar kata penelitian gitu ya. Besar itu nggak besar banget, artinya lebih aktif gitu ya. Nah, otak kanan ini ternyata kaitannya terkait dengan kemampuan multisensori atau sensori kita. Nah, jadi jangan lupa libatkan sensori anak. Jadi pakai semua panca indera anak untuk mengajarkan membaca selain dengan metode phonics tadi. Jadi mungkin basicnya adalah metode phonics atau memakai asosiasi bunyi dengan bentuk gitu ya. Tapi caranya itu dengan multisensori. Pakai apa? Misalnya pakai kinestetik, betul. Kemudian auditori, kemudian visual, taktil, ya kayak anak-anak TK sekarang ya gitu. Dan itu bisa dipakai kok untuk anak-anak usia SD pun juga nggak masalah. Meskipun mungkin kadernya tidak sama dengan anak-anak TK. Tapi itu sangat membantu buat anak-anak disleksia ya dok ya, karena sangat multisensori tadi ya dok ya. Betul. Baik, itu kakak Selvi sudah dijawab sama dokter yang sangat-sangat detail sekali ya. Semoga dipahami. Insya Allah dipahami. Dokter, tadi dokter mengatakan disleksia ini kan dengan gangguan belajar spesifik. Berarti dengan kondisi di mana IQ-nya tidak bermasalah begitu ya dok ya. Bahkan mereka memiliki IQ bisa jadi di atas rata-rata bahkan superior gitu ya dok ya. Nah, betul. Untuk membedakan nih dok, anak disleksia dan anak dengan bukan disleksia atau gangguan belajar umum ya dok ya, itu bagaimana ya dok? Untuk kita bisa mengedukasi guru dan orang tua. Iya, saya langsung konsulkan ke Bu Okta untuk dilakukan tes IQ ya. Iya, betul kayak tes IQ. Iya, karena itu tadi meskipun dia nggak bisa baca ya gitu ya, sulit banget baca nulis ya, tapi karena dia kemampuan kognitifnya cukup baik. Kalau anak-anak ini kita tanya terkait dengan pengetahuan yang non tulisan gitu ya, pelajaran-pelajaran non tulisan, pelajaran-pelajaran ini nggak perlu baca, kita tanya secara lisan itu dia bisa jawab gitu ya. Jadi memang untuk membedakannya pasti kita harus melihat kemampuan IQ-nya gitu ya. Jadi beberapa memang saya menerima kadang-kadang IQ-nya berada di bawah gitu Bu Okta ya. Tapi kan misalnya teman-teman psikolog ini kan pasti akan memberikan catatan karena
ada potensi IQ-nya sebenarnya. Gitu. Karena kan Betul. kalau tidak salah saya, mungkin nanti Bu Okta koreksi ya, pemeriksaan IQ kan juga memakai bahasa ya sebagai salah Betul. satu, Betul. memeriksa bahasa sebagai Betul. salah satu toolsnya. Sehingga anak ini kalau ada problem bahasa tentu ya pasti akan anjlok gitu ya, Betul. meskipun kemampuan berkomunikasinya sangat bagus gitu. Betul. Karena Betul. di Betul. rata-rata gitu ya. Jadi memang ya harus dilakukan apa namanya pemeriksaan IQ dan harus dikonsulkan memang ke profesional, ke psikolog untuk dites IQ-nya. Baik, Dok. Ya, betul sekali, Dok. Memang untuk memberitahu ke orang tua adalah tes IQ itu penting sekali ya, Dok. Ya. Andai kita menemukan identifikasi anak-anak dengan kondisi seperti itu ya, Dok. Ya. Karena memang tadi Ya. dokter sampaikan, IQ itu ada 3. Kita kalau menggunakan Wechsler, IQ verbal, berkaitan dengan bahasa, performa, dan juga IQ keseluruhan. Nah, jadi tolong untuk orang tua jangan hanya melihat skornya saja, tapi dari hasil dari psikolog itu seperti apa, karena pasti psikolog akan mengedukasi ya tentang bagaimana kondisi IQ anak. Baik, dokter. Dokter, saya mau nanya kembali nih. Nah, bagaimana cara membedakan anak disleksia, diskalkulia, dan disgrafia? Banyak sekali nih guru-guru yang bertanya kepada saya. Iya, iya. Jadi kalau menurut DSM-5 memang kesulitan belajar spesifik itu ada 3 itu ya. Jadi ada disleksia, tadi kan terkait dengan bahasa gitu ya, terutama untuk proses baca tulis gitu ya. Kemudian diskalkulia itu, nah diskalkulia kami juga kalkulia ya, kalkulus berhitung gitu kan ya. Jadi terkait dengan kemampuan anak di area berhitung gitu ya. Baik misalnya kemampuan number sense, ya anak-anak ini tidak paham gitu ya bahwa bahwa namanya 5 atau angka 5 itu adalah kuantitinya 5 gitu ya. Jadi anaknya juga kesulitan untuk menjumlahkan. Jadi kalau misalnya penjumlahan gitu ya, itu bingung sekali. Kalau nanti misalnya apalagi kalau terkait dengan soal cerita ada dikurangin, ada ditambah gitu ya. Nah itu biasanya terkait dengan kemampuan apa namanya berhitung. Kemudian kalau disgrafia itu adalah suatu kesulitan belajar juga, tapi terkait dengan menulis. Menulis di sini terutama adalah written expression ya. Jadi kemampuan untuk mengekspresikan ide gitu ya, pikiran kita dalam bentuk tulisan. Nah, memang dari ketiga kesulitan belajar ini, disleksia itu yang paling sering, Boka, gitu. Paling banyak kasusnya, Sering gitu muncul ya. ya, Dok? Sering muncul. Iya. Nah, bisa juga kadang-kadang beberapa kasus itu bersama-sama, gitu. Misalnya disleksia dengan disgrafia, gitu ya. Disleksia dengan diskalkulia, gitu. Ada juga yang ketiganya. Tetapi yang paling sering memang disleksia yang paling banyak ditemukan. Dan terima kasih banyak, Dok. Dok, satu lagi pertanyaan boleh ya, Dok ya? Boleh, boleh. Dok, tadi kan dokter mengatakan permasalahan dengan disleksia adalah bunyi dan bentuk. Nah, apakah anak disleksia punya permasalahan dengan visual atau gimana nih, Dok? Oh iya. Karena iya. katanya kan hurufnya kayak terbang-terbang, padahal kan nggak gitu juga ya, Dok ya? Iya, betul, betul. Iya, jadi memang, ya, terus terbalik-balik gitu kan, Iya, misalnya iya. terbalik B sama D dan sebagainya, ya. Jadi sebenarnya kalau secara organik gitu ya, kemampuan penglihatan visualnya tidak ada masalah, gitu ya. Jadi bukan berarti kalau disleksia itu harus dia pakai kacamata atau dia mesti pakai apa namanya alat khusus gitu ya supaya hurufnya nggak terbang dan nggak terbalik gitu ya. Tetapi tetapi memang karena kesulitan apa ya kesulitan itu kan cukup cukup apa ya cukup menghantui anak gitu ya sehingga anak itu melihat dia tidak begitu paham bentuk yang ada di depannya dia gitu karena dia kan tadi tidak tahu ini huruf kok kayaknya ini huruf B kok kayak huruf D tapi saya lupa saya ingat gitu ya. Nah karena hal itu sepertinya anak itu melihat huruf yang ada di depannya dia itu entah menari, entah terbang atau jadi ya seperti ya dia kalau kita tanya emang bener kata anaknya tapi bukan berarti itu beneran terbang atau menari-nari. Oke. Nah, berarti kita ya para orang tua dan guru bukan berarti punya masalah dengan visual tadi ya, Dok. Ya ada ya. Baik. Wah, ini materi yang sangat menarik. Kalau kita nggak hentikan, ini nggak akan selesai, Dok. Iya betul betul. Karena memang sekali. iya, karena memang
makin hari kan udah semakin banyak gitu ya orang tua yang mulai aware karena memang teman-teman semua nih termasuk Bu Okta juga, teman-teman guru, teman-teman psikolog yang lain sudah mulai melakukan sosialisasi. Apalagi kita di bulan Oktober ini kan Sabar bulan ya, disleksia ya lagi gitu. seleksi ya, betul betul Ya, dok. dan sudah banyak juga saya lihat teman-teman dari lembaga-lembaga lain gitu ya yang mulai peduli dan aware gitu. Ini cukup menyenangkan ya. Senang sekali gitu kalau kita ngebayangin mungkin 5 tahun yang lalu tuh masih sepi ya. Mungkin orang mikir Betul, apa gitu dan betul saya sendiri juga waktu saya lulus dokter anak juga saya tidak begitu saya tahu disleksia tapi tidak begitu mendalami sehingga kita harus belajar lagi gitu ya. Nah, orang tua juga sama, guru juga sama. Kita sama-sama harus belajar. Mungkin, tadi saya barusan ngintip nih, Bu Okta, tapi mungkin saya belum konfirmasi. Jadi, International Dyslexia Association kan membuat definisi. Ternyata ada update lagi, Bu Okta, tahun gimana tuh dok? 2025 ini. Terkait definisinya gitu ya. Jadi, kan dikatakan berbasis neurobiologi gitu Iya. ya. Ternyata di situ tidak terbatas pada neurobiologi, tapi juga environment. Nah, ini saya juga belum baca lagi nih gitu. Jadi, beberapa terminologi itu pasti akan berubah, terupdate karena kan penelitian akan terus Terus berjalan. berjalan. Betul. Jadi jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk apa ya mencari tahu gitu ya. Karena apapun itu kita harus apa namanya berbasis pada evidence base ya, berbasis ilmiah gitu ya. Nggak bisa misalnya nih katanya Truli gitu ya atau katanya apa gitu nggak bisa. Gitu. Jadi memang kita harus merujuk pada apa namanya basis ilmiah yang ada dan pasti penelitian-penelitian itu tidak akan berhenti gitu, pasti akan berlanjut. Dulu dikatakan hanya defisit pada decoding dan spelling, dan ternyata sekarang atau akurasi terkait pengenalan huruf secara akurat. Tapi sekarang ternyata terkait dengan fluency, speednya ya, processing speednya, bagaimana kecepatan membacanya, ternyata juga sudah mulai diperhatikan. Karena banyak juga sih Bu Okta kasus-kasus yang orang tuanya bilang anak saya udah bisa baca. Tapi begitu kita cek gitu ya, kita lihat dengan pedoman apa kemampuan membaca untuk usianya, ternyata masih ketinggalan. Atau Terkadang dia bisa pemahamannya baca, ya dok ya. betul, betul. Atau dia bisa baca tapi nggak ngerti yang Ya, dibaca. Bukan karena pemahamannya. betul, bukan karena dia tidak paham, bukan karena dia tidak paham, tapi karena otaknya tuh sibuk untuk mengeja gitu, sehingga tidak punya waktu untuk memahami apa yang dibaca gitu. Oke, baik. Nah, oleh karena itu para orang tua, para guru, yuk kita bantu murid-murid yang ada. Kita bantu anak-anak kita jika memang terkesan anak kita punya karakteristik seperti itu, sebaiknya kita membawa ke profesional. Lebih cepat, lebih baik. Jangan takut telat ya dok ya. Iya, iya. Jangan Mendingan takut telat. tertata laksana dari awal Betul, lebih cepat ya, Bu Okta betul. ya, gitu. Iya, Maksudnya sampai terbukti bukan diseleksi ya, gitu kan. Misalnya ya. memang kesulitan, ada problem, ada masalah, dikonsulkan saja, gitu. Bahwa ternyata bukan diseleksi, ya alhamdulillah, gitu kan. Tapi kalau Betul. kita tunggu, nah dikatakan kan golden age-nya sampai usia 9 tahun. Kalau sampai usia 9 tahun anak belum bisa baca, maka penelitian di Amerika mengatakan dia nggak akan lulus SMA, kan sayang. Oh, kasihan Itu, ya. sekali ya dok ya. Iya, iya. Nah, terima kasih banyak Dokter Truli untuk ilmu Sama-sama, yang sangat Boka. daging sekali ini. Alhamdulillah tadi agak error-error, mohon maaf ya di depan itu sinyal apa gak tahu kenapa. Iya ini dok, saya udah gugup tadi. Saat kapan-kapan, insya Allah jika dokter ada waktu, kita Ya, bisa isi di Semarang dok. Kita boleh, jangan lupa ayo. isi di Semarang ini loh dok. Siap, siap, insya Allah nanti kalau ke Semarang kita Baik, ketemu. siap. Ya. Terima kasih banyak dokter untuk edukasinya, untuk materi yang luar biasa, santai tapi serius gitu ya dok ya. Sama-sama Bu Okta, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, Semoga kita sama-sama bisa membantu anak-anak amin. hebat ini ya. Karena anak-anak disleksia ini adalah anak-anak yang potensi gitu ya. Mereka Betul. tuh potensial, mereka ini aset bangsa. Kalau sampai mereka menjadi lost generasi gitu ya, kita akan rugi gitu ya. Karena kan kita punya bonus demografi ya cukup banyak. Kalau kualitas sumber daya manusianya tidak bagus, maka ya 2045 bukan Indonesia emas tapi Indonesia cemas nanti. Betul-betul sekali. Baik dokter, karena Ya, ini juga sudah mau ya. menunjukkan waktu yang ke malam. Malam.
Ya, Ya. dokter apa masih tempat praktek ya dok ya? Kalau malam udah enggak sekarang karena udah sudah STW enggak. ini. Sore Baik. aja. Sore baik dok. Saya izin mengakhiri pada malam Ya, hari ini. Terima terima kasih kasih. dokter. Terima Terima kasih kasih, untuk ayah dokter. bunda semuanya. Sama-sama dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam pamit. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih. monggo ya, monggo monggo.